peringatan mistik sang Raja Dangdut yang terabaikan. Jauh sebelum lampu panggung menyala, sang maestro Rhoma Irama telah memberikan firasat buruk yang tajam. Dengan wibawa seorang legenda, Bang Haji memperingatkan bahwa menyuntikkan sistem virtual gift ke dalam kompetisi sakral adalah sebuah kesalahan fatal. Beliau melihat bahwa dangdut bukan sekedar komoditas, melainkan jiwa yang harus dijaga kemurniannya dari intervensi modal yang kasar. Namun, peringatan itu justru dianggap sebagai angin lalu oleh petinggi Indosiar yang merasa lebih cerdas dengan algoritma bisnis mereka sendiri. Pengabaian ini dianggap sebagai bentuk kedurhakaan kultural terhadap sosok yang telah membesarkan genre musik ini dari bawah. Keangkuhan untuk menutup telinga dari saran ahli adalah langkah awal menuju jurang kehancuran. Kini, setiap kata dari Bang Haji terbukti menjadi kenyataan pahit yang menghantam balik pihak manajemen tanpa ampun. Arogansi korporasi yang membutakan mata hati. Pihak Indosiar terjebak dalam pragmatisme bisnis yang sangat berbahaya dengan memaksakan sistem saweran digital di babak penentuan. Mereka seolah dibutakan oleh kilau keuntungan dari pembelian koin hingga lupa bahwa fondasi utama mereka adalah kepercayaan pemirsa setianya. Keputusan ini mencerminkan sebuah arogansi, di mana pengambil keputusan merasa bahwa nama besar Dangdut Academy tidak akan pernah bisa tergoyahkan oleh kritik apapun. Mereka memperlakukan seni sebagai mesin pencetak uang yang dingin, tanpa mempertimbangkan sentimen emosional penonton yang telah setia selama 1 dekade lebih. Sikap bebal ini adalah blunder terbesar dalam sejarah televisi modern di Indonesia, di mana inovasi digital justru menjadi alat untuk menghancurkan integritas sebuah kompetisi. Kekecewaan publik bukan lagi sekedar kritik, melainkan luka yang disebabkan oleh pengkhianatan terhadap nilai seni. Matinya semangat fair play di panggung megah. Penerapan virtual gift telah mengubah panggung kehormatan menjadi arena lelang yang sangat memuakkan bagi para pencinta musik sejati. Esensi kompetisi bernyanyi yang seharusnya menilai cengkok dan penjiwaan, kini bergeser menjadi ajang adu kekuatan dompet para pendukung elit. Istilah pay to win yang biasa ditemukan dalam dunia gaming, kini merusak estetika dangdut yang seharusnya merakyat dan inklusif. Para kontestan yang telah berlatih hingga berdarah-darah, kini hanya menjadi bidak dalam permainan uang para sultan. Tidak ada lagi keadilan ketika teknik vokal yang sempurna harus bertekuk lutut di bawah guyuran mawar dan istana virtual yang dikirim melalui aplikasi. Hal ini membunuh harapan bagi talenta dari daerah terpencil yang hanya memiliki bakat emas tanpa dukungan modal besar. Panggung DA7 tidak lagi melahirkan bintang berbakat, melainkan hanya pemenang yang memiliki backing finansial terkuat. Polusi visual yang menghancurkan magis panggung. Malam puncak yang seharusnya artistik dan megah, justru berubah menjadi bencana visual yang sangat mengganggu kenyamanan mata pemirsa. Layar televisi dipenuhi oleh polusi animasi saweran yang muncul tanpa henti, menutupi ekspresi dan penghayatan para kontestan saat bernyanyi. Ketika seorang penyanyi sedang meneteskan air mata dalam balada yang syahdu, momen itu hancur seketika oleh gambar mobil sport atau mawar digital yang melintas. Estetika pertunjukan hilang ditelan keramaian notifikasi yang transaksional, menciptakan suasana yang lebih mirip dengan bursa saham daripada konser musik. Penonton kehilangan koneksi batin dengan lagu, karena fokus mereka terus terpecah oleh angka-angka rupiah yang melayang di layar. Ini adalah tragedi artistik di mana teknologi digunakan tanpa etika, sehingga merusak kualitas siaran yang seharusnya menjadi standar tertinggi bagi stasiun televisi yang mengklaim diri sebagai rumah dangdut. Ledakan amuk massa di pengadilan media sosial. Dalam hitungan detik, kemarahan publik meledak di seluruh platform digital, seperti air bah yang tidak mungkin lagi bisa dibendung. Netizen Indonesia yang cerdas langsung menyerbu akun resmi Indosiar dengan hujatan yang tajam sebagai bentuk protes atas ketidakadilan. Istilah duit akademi dan tagar keadilan menjadi narasi yang mendominasi percakapan nasional, menenggelamkan euforia kemenangan peserta itu sendiri. Masyarakat merasa martabat mereka sebagai penonton dilecehkan oleh sistem yang hanya menghargai mereka yang memiliki banyak uang. Loyalitas yang dibangun bertahun-tahun seolah tidak ada harganya dibandingkan dengan segelintir akun paus yang bisa membalikan keadaan. Pengadilan publik ini jauh lebih kejam daripada komentar juri manapun, karena kepercayaan yang hilang sangat sulit untuk dipulihkan kembali. Indosiar kini sedang menghadapi krisis reputasi paling parah yang pernah terjadi dalam sejarah berdirinya stasiun tersebut. Kiamat rating, tamparan keras dari remote control.
Dampak paling nyata dari kemarahan penonton terlihat jelas pada grafik kepemirsaan yang terjun bebas ke titik paling rendah. Laporan data rating menunjukkan fenomena gerakan massal mematikan televisi atau mengganti saluran sebagai bentuk protes diam namun mematikan. Bagi sebuah stasiun televisi besar, anjloknya rating di jam utama adalah sebuah kiamat finansial yang menjadi mimpi buruk bagi eksekutif. Penonton membuktikan bahwa mereka memiliki kekuatan penuh melalui jempol dan remote control untuk menghukum kebijakan yang tidak adil. Penurunan drastis ini adalah bukti nyata bahwa strategi monetisasi yang ekstrim justru membunuh audiens yang selama ini menghidupi program tersebut. Para pengiklan pun mulai merasa ragu untuk menempatkan dana mereka pada acara yang telah ditinggalkan oleh jutaan pengikut setianya. Kehilangan rating ini adalah harga mahal yang harus dibayar atas arogansi manajemen yang meremehkan kecerdasan kolektif masyarakat. Runtuhnya fondasi Rumah Dangdut Indonesia. Selama bertahun-tahun, Indosiar membangun citra sebagai benteng terakhir pelestari musik asli tanah air melalui ajang bakat yang bergengsi. Namun, dalam satu malam, fondasi kehormatan itu retak, bahkan nyaris runtuh, akibat keserakahan yang tidak terkendali. Publik kini melihat Indosiar bukan lagi sebagai pengayom seniman daerah, melainkan sebagai mesin pencetak uang yang tega mengorbankan kualitas. Stempel sebagai stasiun televisi yang berorientasi pada uang semata kini melekat erat dan sangat sulit untuk dihapus dari ingatan. Hal ini menciptakan trauma bagi talenta muda di masa depan yang mungkin ragu untuk mendaftar karena merasa kompetisi ini telah disetting. Kepercayaan adalah mata uang paling mahal di industri hiburan, dan malam itu Indosiar telah menghamburkannya dengan cara yang paling ceroboh. Gelar sebagai rumah dangdut sejati kini terancam direbut oleh pihak lain yang lebih bisa menghargai proses kreatif dan kejujuran dalam berkompetisi. Narasi kualat, kesaktian lidah sang maestro. Di tengah masyarakat yang masih memegang teguh nilai penghormatan, kejadian ini ramai disebut sebagai bentuk kualat atau karma instan. Mengabaikan nasihat Rhoma Irama dianggap bukan hanya sekadar kesalahan strategi bisnis, melainkan sebuah bentuk kedurhakaan terhadap sejarah. Bang Haji bukan sekadar musisi. Beliau adalah simbol hidup dari musik dangdut yang memiliki insting tajam terhadap keberkahan sebuah karya. Ketika beliau melarang penggunaan saweran digital, itu adalah suara kearifan yang mencoba melindungi wadah tersebut dari kehancuran. Kini, kehancuran rating dan caci maki massal dipandang sebagai bukti nyata bahwa langkah yang tidak direstui sesepuh akan berujung sial. Fenomena ini menjadi pelajaran moral yang sangat dalam bagi seluruh pelaku industri hiburan untuk tidak pernah merasa lebih besar dari sejarah. Kekuatan uang dan teknologi ternyata tetap tidak mampu mengalahkan kekuatan restu dan integritas yang telah ditanam oleh para pendahulu bangsa. Gelombang boikot dan tuntutan pertanggungjawaban. Situasi tidak mereda begitu saja, karena kini muncul gerakan boikot yang terorganisir dari berbagai basis penggemar kontestan yang merasa dirugikan. Seruan untuk melakukan unsubscribe massal dan berhenti menonton program-program Indosiar lainnya mulai berdengung kencang di seluruh pelosok. Mereka menuntut permintaan maaf secara terbuka di siaran langsung nasional, serta audit transparan terhadap hasil voting yang dianggap janggal. Diamnya pihak manajemen justru dianggap sebagai bentuk kesombongan yang semakin menyulut api kemarahan para penggemar yang sakit hati. Tekanan ini sangat berbahaya karena menyerang jantung ekonomi stasiun televisi, yaitu loyalitas pemirsa setianya di berbagai daerah. Bola panas kini berada di tangan manajemen. Apakah mereka akan merendah untuk meminta maaf atau terus melawan arus hingga tenggelam? Tuntutan ini menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan kembalinya nilai kejujuran yang dulu menjadi ruh dari setiap ajang pencarian bakat. Masa depan kelam dan beban moral sang juara. Musim ke-7 Dangdut Academy berakhir dengan catatan hitam yang akan selalu dikenang dalam sejarah kelam pertelevisian Indonesia. Siapa yang nantinya akan memikul beban psikologis yang sangat berat, karena kemenangan mereka akan selalu dicibir. Publik akan selalu mempertanyakan, apakah mereka menang karena kualitas vokal yang mumpuni, atau hanya karena guyuran hadiah dari para donatur. Karir sang juara di masa depan pun terancam redup karena hilangnya pengakuan tulus dari masyarakat yang merasa prosesnya tidak adil. Selain itu, masa depan program DA8 menjadi sangat tidak pasti, karena hilangnya kepercayaan dari sponsor-sponsor besar yang mulai menghitung resiko. Nasi telah menjadi bubur, dan luka yang ditorehkan pada musim ini terlalu dalam untuk disembuhkan dengan gimmick atau permohonan maaf biasa. DA7 akan selamanya diingat sebagai monumen peringatan tentang bagaimana keserakahan dapat menghancurkan sebuah kerajaan hiburan dalam sekejap mata.